Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya melanjutkan kajian kitab majelis setelah kitab melanjutkan kajian kitab Taisir Ulumil Hadis. Ini sudah di buku yang kedua ya. Jadi ada tiga buku sih dalam satu buku itu, yaitu membahas tentang jarah ta'dil ya, kaidah-kaidah jarah dan ta'dil. Ini belum kebuka ini kitabnya. Bentar. Sekarang Kado-kado masuk kita. di kaidah yang ke-8. Ya, halaman seberapa, Kang? Halaman 129 kalau di sini. Hmm. 129 ya. Halaman berapa Ustaz Afwan? 129. Si loading. Nah, ya udah nampak ya kitabnya. Belum Ustaz. Belum. Sudah? Sudah Ustaz. Ya. Bagus, benar. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsaniyatu. Man lam yuta'arrid lahu Ditaruh, man dimajulkan. lam yuta'arrad lahu bijarhin wala ta'dilin wah taju bihi Wahtaja fi'il madi. taja bihi Wahtaja ini pakai tasdid ya. Wahtaja. taja bihi syaikhonu Syaihoni. Ya kan musanna itu. wahtaja bihi syaikhoni aw ahaduhuma fahuwa sifatun la al-hafidhu al-lahabiyyu rahimahullahu fil mukidoti Ya, kuloti itu dibacanya satu Ukida atau mau kita ya? mukidot Ya, kita, apa? mukidoti Ya, sofa itu sofa halaman ya. sofah as-samauna wa Sofa. an Sofa tis'atin wa sab'ina. Tis'a dulu, bilangan kecil dulu. man saja bihi ahaduhuma walam yusik walam yusaku Walam yuwasak. walam yuwasak Duh, loading. wala umiza bahwa siqatu hadis Ini benar, hasikotun. bahwa siqatu hadisuhu qawiyun Iya. syarhul qaidati hadhihi qaidatu tatanawalu hukmu min Karena walu hukma berarti. tatanawalu hukma an min man akhraja man akhraja lahu asy-syaikhani aw Ahadu. ahaduhuma wa huwa man masturun lam yuta'arrad
lahu bijarhin wala ta'dilin fahukmuhu annahu siqatun bi an mahtaja asyaikhaini au ahadu Bi'anna tijaja, bi'anna tijaja saya. syaikhani au ahaduhuma bihi Au ahadihima. au ahadihima bihi tusiqulahu Ini bisa gerak sini. wa qad wasafa hadisahu bi annahu Usifa. wa qad wusifa hadithuhu bi annahu qawiyyun wa lam yasifhu bisihati lihtimali ayyakuna mutawassiton baina sifati as-subuti sahihul hadithi wa baina sifati saduqi alladhi ghalibu hadithahu alladhi ghalaba Alladzi ghalibu hadisihi. alladhi ghalibi hadithihi min ratibatil hasan Rutbatin. min rutbatil hasani husni hasani Rutbatil hasan. hasan fa inna mutaqaddimina lam yufarriqu baina sahihi wal husni Hasani, manusia kan hadis hasan. wal hasani. Iya, sudah dulu ya. Ini masih loading ya kitabnya. Jadi al-qaidatus saminah ya, kaidah yang ke-8 ya, dari kaidah jarah dan ta'dil. Ya, man lam yuta'arad lahu bijarhin wala ta'dilin ya. Jadi orang atau rawi yang tidak dikemukakan ya baginya ya bijarhin ya dengan suatu penilaian buruk ya jarah wala ta'dil dan juga tidak ada penilaian baik. Jadi maksudnya rawi itu tidak ada penilaian. Kalau tidak ada penilaian ya berarti kan dia sebetulnya majhul ya. Tidak dikenal ya, majhul. Kalau majhul itu sebetulnya dia termasuk hadis yang dhaif ya. Nah, tetapi di sini ada pengecualian wa tajabi syaikhoni. Ya, tetapi oleh dua syekh yaitu Bukhari Muslim itu dijadikan hujah. Artinya Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan dari rawi tersebut. Ya, au ahaduhuma atau salah satu dari keduanya ya, baik Imam Bukhari atau Imam Muslim. Ya, suara saya masih jelas, Pak? Yang mana? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ini soalnya masih muter ini kursornya. Dia nggak gerak. Kursornya muter-muter. Iya, kitabnya nggak gerak ya. Nggak gerak, Ustaz. Kitabnya nggak gerak dia. Iya, masih loading. Loading. Tinggal. Ya, fahuwa siqatun, maka dia itu siqah. Nah, jadi walaupun tidak ada yang menilai baik atau menilai buruk ya, kalau digunakan rawi tersebut ya oleh dua syekh ya, itu Bukhari Muslim atau salah satunya ya, berarti dia bisa diterima, dia siqah. Jadi dengan dua syekh itu berhujah dengannya ya, menunjukkan itu sebagai bentuk penilaian baik ya, penilaian siqah terhadap rawi tersebut. Karena Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan di dalam sahihnya ya tentu mensyaratkan bahwa rawi-rawinya itu adalah ya rawi-rawi yang bisa diterima. Ya, qala ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ya. Qala Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah fil Muqidhah, ini ditulisnya, dibacanya Muqidhah. Kitab Muqidhah ini salah satu
kitab Mustalah Hadis ya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ya halaman 79 ya. Di man ihtajja bihi ya au ahaduhuma. Siapa yang keduanya ya, maksudnya Bukhari Muslim berhujah dengannya atau salah satu dari keduanya ya walam yuwassaq wala gumiza. Ya, tidak dinilai sikoh dan tidak juga dituduh ya gumiza itu dituduh dengan suatu keburukan ya tidak dinilai buruk jadi tidak ada yang menilai baik tidak ada yang menilai buruk fahuwa sikotun maka rawi tersebut adalah sikoh ya hadisuhu qawiyun hadisnya kuat ya syarhul qaidah ini nggak gerak ya kitabnya bisa lihat Iya nggak gerak Ustaz, listingnya Syarhul aja ya. Qaidah. Syarhul qaidah ya syarah kaidah ya hadil qaidah tatanawal ya kaidah ini mengandung ya hukma man ahraja lahu syaihon hukum orang yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh dua syekh ya Bukhari Muslim ya au ahaduma atau salah satu dari keduanya wa huwa masturuna dia mastur tertutup tadi ya tidak dikenal ya lam yuta'arrad lahu bijarin wala ta'dil ya tidak dikemukakan ya jadi tidak ada yang menilai buruk dan juga tidak ada yang menilai baik fahukmuhu annahu sikotun maka hukumnya bahwa dia itu sikoh li'anna ihtijaja syaikhaini ya au ahadihima bihi tausikun lahu ya karena berhujahnya dua syekh itu ya dengan atau salah satu dari keduanya ya dengan rawi tersebut adalah merupakan tausik penilaian sikoh penilaian baik ya jadi walaupun tidak disebut ya dia itu perawi sikoh tapi dengan diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Muslim ya menunjukkan ya itu adalah penilaian sikoh gitu ya. Wa qad usifa hadisu bi annahu qawi dan sungguh hadisnya disifati bahwa dia itu adalah kuat walam walam yasifhu bisihati jadi dia tidak mensifatinya dengan sahih ihtimal an yakuna mutawassiton ya jadi maksudnya tadi kan di kaidah tadi disebut oleh Imam Az-Zahabi ya Az-Zahabi itu hanya menyebut hadisnya qawi kuat ya tidak menyebut sahih gitu kenapa ya karena berkemungkinan ya hadis tersebut mutawasiton pertengahan baina siqati sabat sabti ya sahih hadisi ya antara pertengahan antara memang siko sabat dan hadisnya sahih wa baina siqatis saduk ya dan di antara siko tapi saduk ya saduk itu adalah untuk menunjukkan ya perawinya itu hasan ya riwayatnya hasan ya alladzi ghalibu hadisihi yang galib ya kebanyakan hadisnya itu menurut batil hasan ya dari tingkatan hadis yang hasan ya di bawah sahih ya hasan nggak gerak ya kitabnya ya ya lihat di masing-masing aja ya Fainal mutaqaddimin lam yufarriqu baina sahih wal hasan. Karena para ulama terdahulu itu tidak membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Ya al-iradu. Ya irad di sini
maksudnya adalah kritikan. Ya, ira di sini maksudnya adalah kritikan ya. Walakinna itlaqu hadhil qaidah ala hadza nawi fihi nadharun. Ya, tetapi menyebut secara mutlak kaidah ini ya dengan macam seperti ini ya. Jadi ini kan disebut secara mutlak gitu ya dalam kaidah ya fihi nadhar ya di dalamnya perlu ditinjau kembali ya. Nah, jadi ada kritikan. Ya, perlu ditinjau kembali fa'inal imama muslim fa'inal imama musliman ini harusnya pakai alif ya musliman karena kan badal dari imama ya harusnya pakai alif musliman Badal Ustaz. badal dari imama kan mansub harusnya pakai alif karena Imam Muslim qad yuhriju ahadits ba'di du'afa ya terkadang mengeluarkan hadis-hadis sebagian para perawi yang dhaif lianna indahu bi'uluwin ya karena dia ya sebagian perawi dhaif itu ya di sisinya sanadnya tinggi gitu ulu ya sanadnya ali tinggi ya ma'akauniha mafudatan ya bersamaan dengan kondisinya itu terjaga ya min riwayatis siqat ya dari para perawi siqat indahu binuzulin ya di sisinya ya secara nuzul ya maksudnya secara rendah jadi maksud nuzul ya atau nazil ya istilahnya itu ya maksudnya lebih banyak perawinya yang disebut apa namanya riwayat yang nazil ya atau sanad ya sanad yang nazil ya itu maksudnya perawinya lebih banyak ya perawinya lebih banyak kalau alin ya sanad ali itu perawinya sedikit gitu jadi antara perawi ke rasulnya lebih sedikit jumlah orangnya jumlah perawinya itu disebut ali nah kalau nazil itu ya antara perawi kepada rasul itu lebih banyak perawinya ya apa kalau nazil itu kalau alin itu lebih sedikit nah jadi Imam Muslim itu terkadang ya beliau apa namanya meriwayatkan dari sebagian ya perawi dhaif tetapi perawi dhaif ini ali gitu sanadnya ya tetapi sebetulnya hadis tersebut ya itu sudah diriwayatkan oleh para perawi yang siko tetapi dengan sanad yang nazil gitu. Jadi beliau menyebutkan yang alinya walaupun ada dhaif ya perawinya. Nah, ini yang harus jadi perhatian ya. Ya walaupun tentu ya yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ya sahih semuanya ya. Walaupun tadi Imam Muslim ya bisa saja meriwayatkan dari perawi yang ada kelemahan ya tetapi karena alinya itu disebutkan. Nah, hadis tersebut juga sudah diriwayatkan dengan perawi yang nazil yang sahih gitu. Jadi bukan semata-mata oleh perawi yang dhaif tadi diriwayatkannya. Kama soroha bidzalika sebagaimana Imam Muslim menyatakan dengan jelas ya hal tersebut. Dengan Imam Muslim buat mukadimah ya di Sahih Muslimnya. Mukadimah itu ya mukadimah ilmu hadis. Fala budda minimal hadil qaidah bihadrin maka mesti mengamalkan memberlakukan kaidah ini ya dengan hadrin tadi dengan sikap kehati-hatian dengan memperhatikan peringatan tadi itu ya biman kana masturon tentang orang yang mastur yang tidak dikenal ya wa ahrajalahu muslimun fi sahihi
dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, lalu beliau menyebut contoh ya, wa misalun ala hadil qaidah. Contoh terhadap kaidah ini yaitu Muhammad bin Hurair bin Al-Walid. Ya itajabil Bukhari, ya Imam Bukhari telah berhujah dengannya. Walam yata'arad lahu ahadun bijarin wala ta'dilin. Nah, tidak ada seorang pun yang mengemukakan ya penilaian buruk dan penilaian baik. Illa Ibnu Hibban, kecuali Ibnu Hibban dzakaro fi thiqat, menyebutkannya di dalam thiqat wa huwa mutasahirun mutaakhirun an Bukhari. Nah, sedangkan Ibnu Hibban itu ya dikenal orang yang bermudah-mudahan, mutasahil. Ya, nah dia juga belakangan dari Imam Bukhari ya. Hukmu annahu thiqat lihtijajil Bukhari bihi. Ya, jadi rawi tersebut dinilai siko, dianggap siko itu karena berhujahnya Imam Bukhari dengannya. Bukan karena dinilai oleh Ibnu Hibban, enggak. Ya, karena Ibnu Hibban itu dikenal bermudah-mudahan, itu sudah kita bahas ya dalam kaidah sebelumnya, bahwa Ibnu Hibban itu punya teori yang berbeda dari para ulama lain. Jadi secara asal manusia itu baik gitu. Jadi kalau tidak dikenal, nah berarti dia asalnya baik, ya sudah dinilai baik. Nah, jadi terlalu mudah Ibnu Hibban itu untuk menilai baik, menilai siko terhadap rawi. Nah, ini berbeda dengan para ulama yang lain. Yang justru kalau tidak ada yang menilai ya baik penilaian baik atau penilaian buruk berarti tidak dikenal. Nah, tidak dikenal itu termasuk sebab kedaipan gitu. Nah, jadi kalau penilaian siko dari Ibnu Hibban ini tidak dianggap, ya tidak dianggap, ya kecuali ada nanti pengecualiannya. Ya walidha qala al-hafidh, ya oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ya fit takrib, dalam kitab takrib ya soduk ya. Nah, jadi dinilainya perawi ini yaitu Muhammad bin Hurair ya Al-Walid itu soduk oleh Imam apa namanya Ibnu Hajar. Nah, soduk itu kan adalah penilaian untuk Hasan ya. Wa hadza ihtiyat minhu, ini merupakan bentuk ihtiyat, kehati-hatian dari Ibnu Hajar. Karena memang tadi ya dijadikan hujah oleh Imam Bukhari. Wa misluhu, dan sepertinya juga contoh lainnya Muhammad bin Qudamah bin Ismail rawa anhu Muslimun fi sahih. Imam Muslim meriwayatkan darinya di dalam sahih walam yuwassik walam yujarrih. Ya, atau walam yajri ya, tidak menilai siko dan tidak juga menilai buruk. Wa dzakara Ibnu fi siqat, ya, dan Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam siqat ya. Wa amma Ibnu Hajar faqala maqbul. Ya, Ibnu Hajar mengatakan makbul, diterima, wa hada mimma yu'khadhu alaih. Ya, dan ini yang apa namanya sesuatu yang dikritik darinya. Jadi ini kurang tepat. Ya, hal yang menjadi kritikan dari penilaian Ibnu Hajar ya, apalagi tadi Ibnu Hibban yang sudah jelas-jelas dikenal mutasahil ya. Jadi ini perlu dicek lagi ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, tetapi tadi ya dengan memberi peringatan bahwa terkadang ada rawi yang dhaif ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walaupun sebenarnya hadis itu sahih. Cuman karena alinya tadi itu ya. Nah, kemudian ya satu lagi ya, tapi ini penjelasannya panjang ya, tentang perawi bid'ah ya. Ya sudah segitu aja dulu untuk ilmu hadis ya. Kalau ada yang ditanyakan dulu mungkin. yang ada sebelum Al-Hafidh
itu masuk kategori sahih sama dengan dasar poinnya. Ya itu perlu diteliti lagi rawi-rawinya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya ada yang ya macam-macam ya, ada yang hasan.